Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Jalan SN akan bahas terkait rekening yang diblokir oleh PPATK. Ini tuh sangat marak-marak sekali di bulan ini. Nah, di sini bukan maksud saya membela satu sama lain, hanya saja ingin edukasi ke teman-teman supaya teman-teman lebih tahu lagi penyebab dan solusinya. Oke, jika nantinya teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Serta bagikan juga video ini ke teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Oke, kita mulai dari apa maksud dari rekening yang diblokir oleh PPATK tersebut. Jadi sebenarnya rekening kita itu bukan diblokir oleh PPATK, hanya saja didormankan. Nah, maksud dari rekening dorman itu adalah rekening giro atau tabungan yang statusnya berubah dari aktif menjadi dorman. Dorman itu lebih pasnya adalah rekening yang dinonaktifkan atau pasif. Kemudian apa sih penyebab rekening didormankan? Jadi rekening dorman itu adalah rekening yang tidak ada transaksi debit maupun kredit atau uang yang keluar maupun masuk dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan hingga 12 bulan ya, tergantung dari kebijakan bank ya. Ada yang memperlakukan 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada juga yang 12 bulan. Nah, teman-teman gak perlu panik jika mengalami rekening dorman, karena rekening dorman ini tidak sama dengan rekening yang kosong saldonya. Hanya saja rekening yang dinonaktifkan sementara. Jadi kita itu tetap bisa melihat saldo kita walaupun rekening kita itu dalam keadaan dorman. Kemudian mengapa rekening kita didormankan atau diblokir oleh PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Nah, jadi tujuan dari pemblokiran oleh PPATK itu untuk mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindak kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau judi online. Jadi sebenarnya tujuan dari PPATK itu baik kalau kita cerna. Nah, banyak dari teman-teman yang tidak mencerna karena memang dampaknya ke kita ya. Kita yang tidak melakukan hal seperti ini justru kena dampaknya. Jadi ini tuh ibarat pepatah, satu makan nangka semua kena getahnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya tindakan preventif dan bukan berarti kita terlibat kejahatan. Hal ini dilakukan supaya rekening kita tidak masuk dalam lingkupan rekening tindak kejahatan tersebut. Oke, untuk ciri-ciri rekening dorman adalah sebagai berikut. Rekening tetap bisa menerima transferan uang masuk ataupun digunakan cek saldo di mesin ATM. Tapi tidak bisa digunakan transaksi transfer, tarik tunai maupun store tunai. Bahkan transaksi pembayaran pembelian tidak bisa ya. Nanti kalau kita gunakan tarik tunai ataupun transfer di mesin ATM, muncul keterangan seperti ini, rekening dalam keadaan dorman. Kalau di edisi BRI, muncul keterangan rekening dalam keadaan pasif, dan kalau di Brimo, muncul keterangan rekening tidak aktif ya. Jadi beda tempat transaksi, beda keterangannya. Oke, kemudian bagaimana cara mengaktifkan kembali rekening yang dalam keadaan dorman atau nonaktif atau juga pasif tersebut? Nah, jadi untuk mengaktifkan kembali rekening yang dorman, teman-teman cukup bawa syarat berikut. Pertama, KTP asli, buku tabungan, dan kartu ATM. Serta uang tunai minimal 100.000. Itu menyesuaikan dengan saldo yang ada di rekening teman-teman. Jika buku tabungan ataupun kartu ATM-nya hilang, teman-teman harus buat surat keterangan kehilangan lewat kantor polisi. Yang dibawa ke kantor polisi adalah nomor rekeningnya dan juga nomor kartu ATM-nya. Jika teman-teman juga nggak punya nomor rekening ataupun kartu ATM, teman-teman harus buat surat pengantar dulu lewat CSBRI. Nanti di surat pengantar tersebut berisikan nomor rekening dan nomor kartu ATM teman-teman yang hilang tersebut. Tinggal dibawa lagi ke kantor polisi untuk membuatkan surat keterangan kehilangan. Setelah surat keterangan kehilangan, tinggal dibawa lagi ke CSBRI.
Oke, nanti di CS BRI untuk teman-teman yang mengalami rekening dormant, laporkan saja, kasih tahu rekeningnya dalam keadaan dormant, pasif ataupun nonaktif. Nanti dibantu oleh CS BRI untuk melaporkan ke PPATK untuk lanjut dibukakan blokirannya atau rekening yang dinonaktifkan tersebut. Nah, sayang sekali kemarin banyak yang mengalami proses pembukaan blokiran yang sangat lama. Ada yang menunggu 1 sampai dengan 7 hari kerja masih belum dibuka blokirannya. Tapi alhamdulillah saat video ini dibuat sudah normal kembali atau proses pengaktifkan rekening dormant itu sudah cepat kembali. Karena PPATK pun sudah meminta maaf atas kebijakan pemblokiran rekening tersebut. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah melakukan pelaporan tapi hingga saat ini masih belum diaktifkan kembali, silakan laporkan kembali ke CS BRI, bisa itu secara langsung ataupun lewat telepon di nomor 14017 atau 15017. Tapi ingat, kalau teman-teman hubungi lewat nomor ini, teman-teman harus memiliki pulsa minimal 10.000 hingga 20.000. Karena untuk menelpon ke kontak BRI ini memakan pulsa. Kalau teman-teman ingin yang gratisan, teman-teman bisa lewat telepon rumah atau bisa juga lewat aplikasi Brimo. Tapi sayang sekali, kalau lewat aplikasi Brimo, saat ini hanya bisa untuk yang sudah mempunyai akun Brimo. Oke, untuk tips supaya rekening kita tidak dormant atau nonaktif, teman-teman bisa lakukan transaksi rutin ya, minimal sebulan itu sekali saja. Atau bisa juga dengan mengakalinya, melakukan transaksi store tunai di mesin ATM, setelah itu uang yang sudah masuk tinggal ditarik lagi. Kalau punya akun mobile banking, bisa diakali dengan melakukan transfer ke rekening sendiri. Jadi teman-teman buat 2 rekening, nanti tinggal ditransfer bolak-balik ya. Atau juga bisa melakukan pembelian pulsa atau pembelian token listrik ya. Lakukan transaksi yang murah-murah saja. Oke, tapi apabila teman-teman buat rekening hanya untuk digunakan nabung saja, tidak ingin digunakan transaksi, baiknya langsung melakukan transaksi di teller bank. Baik itu melakukan transaksi menabung ataupun sekedar cek saldo. Nah, jika teman-teman ingin menabung di rekeningnya, lalu ditinggalkan ke luar negeri, nggak apa-apa tabung saja di rekeningnya. Nanti sepulangnya di luar negeri, tinggal diaktifkan rekening tersebut, lalu uangnya bisa teman-teman tarik. Karena uang tersebut nggak bakal kemana-mana. Kalau teman-teman punya mobile bankingnya juga, teman-teman bisa kontrol di luar negeri sana. Oke, jika teman-teman ingin gunakan rekeningnya khusus untuk menabung biaya anaknya sekolah, baiknya teman-teman buatkan rekening khusus untuk anaknya ya. Kalau di BRI namanya itu rekening Junio. Rekening ini tidak ada biaya bulanannya karena ini tuh khusus menabung anak sekolah. Teman-teman juga bisa kontrol keuangannya kalau teman-teman buat rekening ini lewat Brimo atau kalau teman-teman mempunyai akun Brimo. Nah, teman-teman bisa membuat rekening ini lewat aplikasi Brimo atau langsung ke CS Bank BRI. Untuk cara membuat rekening Junio lewat aplikasi Brimo sudah Jalan SN buatkan. Nanti videonya teman-teman tinggal klik, saya taruhkan di akhir video ini. Oke, dan untuk videonya saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, serta bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih.